Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rahman dengan NIM 25001012121, Program Studi Manajemen Universitas Ibrasya dengan mata kuliah Manajemen Perbankan, dosen pengampu yaitu Bapak Poltak Stompul BBA MBA. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester dengan nama Bank Yoga Bahagia yang merupakan bank virtual ataupun fiktif dibuat untuk keperluan akademik ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kesehatan bank, kemudian juga kebijakan kredit, laporan keuangan, rasio NPL, dan kontribusi digital banking. Bank Yoga Bahagia ini memiliki tagline atau moto yaitu membangun kesejahteraan, menebar kebahagiaan. Yang pertama adalah profil perusahaan dari Bank Yoga Bahagia ini. Jenis banknya adalah Bank Umum Swasta Nasional non-devisa berbasis digital first. Kemudian statusnya yang pasti adalah bank virtual atau fiktif yang disusun untuk keperluan akademik, bukan entitas nyata. Kemudian kegiatan usahanya adalah simpanan, tabungan dan deposito, kredit UMKM dan konsumtif, dan juga layanan digital banking. Untuk visi, misi, dan lini bisnisnya, visinya adalah menjadi bank digital terpercaya yang menghadirkan kebahagiaan finansial bagi UMKM dan masyarakat Indonesia melalui layanan yang cepat, aman, dan juga inklusif. Misinya sendiri yang pertama memperluas akses kredit yang mudah dan cepat bagi pelaku UMKM tanpa birokrasi berbelit, kemudian menghadirkan layanan digital banking yang inklusif, aman, dan terjangkau bagi seluruh nasabah. Yang terakhir adalah menjaga tata kelola dan kesehatan bank secara berkelanjutan sesuai regulasi Bank Indonesia. Untuk lini bisnisnya ada tiga. Yang pertama adalah consumer banking, kemudian UMKM financing, dan digital service. Produk dan layanan unggulan dari Bank Yoga Bahagia diantaranya adalah tabungan bahagia, tabungan harian yang dengan setoran ringan dan juga bebas biaya admin untuk nasabah retail. Yang kedua juga Bank Yoga Bahagia memiliki produk deposito sejahtera. Deposito berjangka dengan bunga kompetitif dengan tenor fleksibel 1 sampai 24 bulan. Kemudian kami juga ada kredit modal kerja UMKM, pembiayaan usaha dengan skema angsuran menyesuaikan siklus bisnis. Yang terakhir adalah kita memiliki aplikasi mobile banking yang digunakan untuk transfer, pembayaran, dan monitoring rekening dalam satu aplikasi. Kami juga memiliki produk unggulan, yaitu yang kami sebut dengan nama Bahagia Instan, yaitu kredit mikro instan berbasis skor transaksi kris, merchant, dan dapat cair tanpa agunan dalam hitungan menit. Selanjutnya, dari kebijakan kreditnya, dengan prinsip 5C dan juga 7P, Bank Yoga Bahagia menilai kelayakan calon debitur menggunakan kombinasi dua prinsip klasik penilaian kredit sebelum keputusan pemberian kredit diambil. Prinsip 5C yaitu karakter, watak dan etikat baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban, kemudian capacity, kemampuan mengelola usaha dan melunasi kredit, capital, kecukupan modal sendiri yang dimiliki debitur ya, kemudian condition, kondisi ekonomi debitur dan juga prospek sektor usaha debitur. Yang terakhir adalah kolateral, agunan yang dapat menjadi second way out bank. Kemudian prinsip 7P-nya yaitu personality, purpose, payment, protection, party, prospect, dan profitability. Bank Yoga Bahagia memperkuat kedua prinsip ini dengan skor kredit digital otomatis dari histori transaksi kris untuk produk kredit mikro. Selanjutnya adalah prosedur pemberian kreditnya. Yang pertama, nasabah mengajukan berkas, kemudian berkas diselidiki, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu wawancara awal, on the spot, artinya di tempat, kemudian wawancara dua, dan barulah keputusan kredit diberikan atau tidak. Nah, di sini ada percepatan untuk kredit mikro. Untuk produk bahagia instan, proses di atas ini dipercepat menjadi hitungan menit karena skor kelayakan debitur itu sudah tersedia secara real time dari histori transaksi kris merchant.
tahap wawancara dan on the spot digantikan oleh verifikasi data digital otomatis. Tetapi, meskipun begitu, prinsip 5C dan juga 7P tetap menjadi dasar penilaian akhir sebelum pencairan. Selanjutnya, kebijakan kredit UMKM dan juga kriteria debitur dari Bank Yoga Bahagia. Kriteria debitur Bahagia Instan sendiri, yang pertama itu usaha telah berjalan minimal 6 bulan dengan transaksi kris aktif. Kemudian riwayat pembayaran dan transaksi digitalnya harus lancar. Kemudian juga omset transaksi kris bulanan stabil sesuai batas plafon dan tidak tercatat dalam Daftar Hitam Nasional Indonesia atau DHNI. Kemudian kami juga mengklasifikasikan produk kredit Bank Yoga Bahagia dari segi kegunaannya, jangka waktu, dan juga jaminan. Kegunaannya modal kerja UMKM ini jangka waktu kreditnya itu pendek sampai menengah. Kemudian tanpa jaminan untuk yang mikro. Kemudian investasi usaha jangka waktunya kita buat menengah dan sampai panjang dengan jaminan. Kemudian konsumtif retail itu pendek sampai menengah tanpa jaminan. Perlu diketahui bahwa penilaian tetap berbasis prinsip 5C, 7P. Untuk kredit mikro tanpa jaminan, bobot penilaian dialihkan ke kapasiti dan karakter melalui data transaksi digital tersebut. Kemudian manajemen resiko kredit dan pengendaliannya. Yang pertama kita ada prevention, kemudian detection, gather info and analyze, dan action plan. Key risk indikatornya pembantauan indikator dini seperti tren keterlambatan bayar dan penurunan omset kris kita harus cepat tanggap. Kemudian penetapan limit kredit, plafon kredit tentunya disesuaikan dengan skor risiko dan juga kapasitas bayar dari tiap debitur. Kemudian kita selalu monitoring secara berkala untuk evaluasi portofolio kredit rutin untuk mendeteksi dini potensi kredit bermasalah. Selanjutnya, penanganan kredit bermasalah. Yang pertama itu dengan rescheduling, kita perpanjang jangka waktu kredit atau angsuran. Yang kedua ada reconditioning, penyesuaian kondisi kredit. Jadi kapitalisasi atau penurunan bunga. Kemudian restructuring, penambahan jumlah kredit atau modal equity. Yang keempat adalah kombinasi, jadi ada gabungan dua atau lebih strategi penyelamatan. Yang terakhir adalah penyitaan jaminan. Langkah akhir ini kita tempuh apabila memang upaya penyelamatan tidak berhasil ya. Kemudian kami juga memiliki prinsip penanganan. Bank Yoga Bahagia memprioritaskan pendekatan preventif seperti perubahan kebijakan, standar kualitas kredit, dan sinyal bahaya dini, dan korektif melalui negosiasi kooperatif dengan debitur sebelum menempuh langkah hukum atau penyitaan jaminan sebagai upaya terakhir kami. Selanjutnya, dampak kebijakan kredit terhadap kesehatan bank. Eh, Kebijakan manajemen kredit yang ketat dan terukur berkontribusi langsung terhadap profil risiko bank dalam kerangka risk-based bank rating sesuai dengan PBI nomor 13 1 PBI 2011. Kebijakan kredit ketat dan terukur, kualitas kredit terjaga, NPL-nya rendah, akhirnya adalah profil risiko yang sehat. NPL BYB atau Bank Yoga Bahagia ini kualitas kreditnya ada 2,8%, artinya sehat. Dengan NPL terjaga di level sehat, kebijakan kredit BYB, Bank Yoga Bahagia terbukti efektif menjaga kualitas aset produktif dan mendukung penilaian kesehatan bank secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca dari Bank Yoga Bahagia. Untuk posisi akhir periodenya ini dalam rupiah miliar. Komposisi pos utama neracanya ini dibagi menjadi total aset, kredit diberikan, dan juga dana pihak ketiga. Untuk total aset sejumlah 850 miliar, kredit diberikan sejumlah 520 miliar, dan dana pihak ketiga ini di 680 miliar. Struktur pendanaan BYB didominasi dana pihak ketiga sebesar 680 miliar, menunjukkan kepercayaan nasabah yang solid terhadap bank. Kemudian rasio kredit terhadap DPK berada di kisaran 76%, mengindikasikan penyaluran kredit yang cukup optimal tanpa risiko likuiditas berlebih.
Kemudian total aset ini di 850 miliar mencerminkan skala bank digital tahap pertumbuhan yang sehat dan terkendali. Selanjutnya laporan laba rugi periode berjalan dalam rupiah miliar. Di sini margin laba bersih sekitar 15%, menunjukkan profitabilitas yang cukup baik untuk bank digital tahap pertumbuhan. Efisiensi beban operasional, rasio beban terhadap pendapatan kurang lebih di 79%. Hal ini tergolong wajar berkat model bisnis branchless BYIB. Kemudian laba bersih positif memperkuat kapasitas permodalan internal untuk ekspansi penyaluran kredit UMKM ke depan. Margin laba bersihnya di 15,3%. Kemudian selanjutnya analisis kondisi keuangan. Di sini kekuatannya dari kekuatan Bank Yoga Bahagia adalah DPK-nya besar dan stabil di 680 miliar, menandakan kepercayaan nasabah tinggi. Kemudian NPL rendah di 2,8%, menandakan bahwa kualitas aset produktif terjaga sehat. Kemudian produk digital unggulan Bahagia Instan mempercepat penetrasi pasar UMKM. Dan model bisnis branchless ini menekan biaya operasional cabang ya. Kemudian kelemahannya di sini adalah total aset masih relatif kecil dibandingkan bank umum besar, masih ketergantungan tinggi pada satu produk unggulan yaitu Bahagia Instan. Pendapatan non bunga, fee-based income belum terdiversifikasi optimal dan juga perlu perluasan basis nasabah di luar segmen UMKM digital. Rasio keuangan yang selanjutnya adalah non-performing loan. NPL. Di sini rumus NPL yaitu kredit bermasalah dibagi total kredit kali 100%. Rasio ini mengukur kualitas kredit dan risiko kredit inheren bank. Data dari Bank Yoga Bahagia dalam miliar ini kredit bermasalahnya 14,56 miliar. Kemudian total kredit yang diberikannya itu 520 miliar. Untuk kriteria peringkat profil risikonya NPL-nya itu 2% ya. Itu sehat. Artinya peringkat 2 seperti itu. Jadi NPL-nya ini di kategori sehat. Kemudian perhitungan dan interpretasi NPL, perhitungannya NPL di 14,56 dibagi 520 dikali 100%. Diperolehlah 2,8%. Makanya kita memperoleh 2. NPL-nya berarti peringkat profil resiko kreditnya itu sehat. Dengan rasio NPL sebesar 2,8% yang berada pada rentang 2 sampai 5%, kualitas kredit BYD masuk kategori sehat menurut kriteria SEBI nomor 623 DPNP tahun 2004. Nilai ini mengindikasikan bahwa kebijakan manajemen kredit dan proses mitigasi risiko yang diterapkan bank telah efektif menjaga proporsi kredit bermasalah pada level rendah sehingga turut mendukung penilaian profil resiko bank secara keseluruhan dalam kerangka risk-based bank rating menjadi positif. Namun manajemen tetap perlu waspada karena rasio ini mendekati batas atas kategori sangat sehat. NPL kurang 2%. Sehingga pengetatan monitoring kredit tetap direkomendasikan. Kemudian layanan digital banking yang paling sering digunakan nasabah, yang pertama ini adalah mobile banking. Biasanya digunakan nasabah untuk transfer, cek saldo, dan pembayaran tagihan dari handphone. Kemudian KRIS atau QR payment, pembayaran instan merchant tanpa kartu maupun uang tunai yang seperti sering kita gunakan di keseharian kita. Kemudian transfer digital, mengirim dana antar bank real time 24/7 tanpa ke cabang. Jadi kita juga banyak opsi seperti uh, BI Fast, ada juga SKN, ada juga RTGS. Kemudian virtual account, penerimaan pembayaran otomatis terverifikasi untuk merchant. Layanan ini paling banyak digunakan karena kecepatan transaksi tanpa antri di cabang. Juga kemudahan diakses 24 jam melalui smartphone, minim biaya administrasi, serta terintegrasi langsung dengan aktivitas jual beli harian nasabah, khususnya pelaku UMKM yang menjadi segmen utama BYB. Produk inovasi Bahagia Instan ini, yang pertama transaksi QRIS, KRIS harian merchant, kemudian nantinya
akan ada skor kredit. Jadi otomatis secara real time dari transaksi harian merchant itu. Kemudian dalam aplikasi itu kita bisa langsung mengajukan dengan mengklik di aplikasi dan dana dapat dicairkan instan tanpa agunan. Jadi dengan melihat dari skor kredit otomatis tersebut. Seperti itu. Jadi tidak perlu adanya wawancara dan juga on the spot tadi ya untuk produk ini, bahagia instan ini. Kemudian cicilan otomatis dari settlement kris. Kelebihannya ini model kerja cepat, dana cair dalam hitungan menit tanpa proses birokrasi yang panjang, kemudian juga tanpa agunan. Kelayakan dinilai dari histori transaksi digital, bukan agunan. Kemudian cicilannya juga yang fleksibel, angsuran menyesuaikan naik turunnya omset transaksi merchant. Selanjutnya adalah kontribusi digital banking terhadap keuntungan bank. Baik, untuk komposisi sumber pendapatan BYB, di sini 32 itu dari 32% dari fee based income digital, kemudian 58%-nya itu dari pendapatan bunga kredit, dan lain-lainnya itu di 10%. Eh, Digital banking ini menguntungkan bank karena yang pertama adalah fee based income-nya, biaya transaksi kris dan transfer digital menyumbang kurang lebih 32% tadi ya dari total pendapatan. Kemudian juga efisiensi dari segi operasional, kemudian percepatan volume kredit. Jadi skor kredit yang otomatis ini mempercepat penyaluran kredit mikro secara masif. Jadi tadi memangkas step untuk kredit, jadi lebih cepat untuk volume kreditnya. Kemudian data untuk cross-selling, data transaksi digital ini bisa dimanfaatkan untuk menawarkan produk tabungan atau deposito yang memang relevan untuk nasabah. Baik, kemudian risiko dari digital banking dan rekomendasi strateginya. Risiko yang dihadapi untuk digital banking adalah serangan cyber atau pencurian data nasabah, kemudian kegagalan sistem atau server saat volume transaksi sedang tinggi, dan juga bias pada algoritma kredit scoring otomatis. Rekomendasinya adalah untuk penguatan strateginya itu penguatan keamanan siber, implementasi enkripsi berlapis, autentikasi biometrik, dan sistem deteksi fraud real time untuk melindungi data dan dana nasabah dari ancaman siber. Kemudian audit algoritma dan edukasi digital. Kita monitoring berkala terhadap algoritma credit scoring agar bebas bias, disertai edukasi literasi digital bagi nasabah UMKM untuk transaksi yang lebih aman. Baik, kesimpulannya adalah Bank Yoga Bahagia ini sehat, digital, dan berkelanjutan. Kebijakan manajemen kredit berbasis 5C7P yang diperkuat skor digital menjaga kualitas kredit tetap terkendali. Kemudian juga rasio NPL-nya ini sebesar 2,8%, menempatkan BYB pada kategori sehat sesuai standar Bank Indonesia. Dan laporan keuangan menunjukkan struktur pendanaan ini solid untuk Bank BYB ya dengan profitabilitas positif. Marginnya di kurang lebih di 15%. Digital banking, khususnya produk bahagia instan, menjadi penggerak utama pertumbuhan dan efisiensi bank. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.